Salam dalam kasih Kristus bagi kita semua. Bagaimana kabar dalam menjalani hari-hari hidup kita? Tentu saya berharap saudara-saudara semuanya sehat, sehingga terus bersuka cita, berbahagia dalam menjalani panggilan iman dimanapun saudara-saudara berada. Kita bersyukur boleh ditibahkan lagi Tuhan untuk merayakan, mengenang kembali kisah agung Tuhan dalam menyatakan cintanya melalui pengorbanannya di kayu salib di tahun ini 2021. Ini juga menjadi momentum yang baik bagi saya secara pribadi, bahwa peristiwa Jumat Agung di tahun ini menjadi tanda bahwa kebersamaan kita dalam merenungkan sabda Tuhan melalui media ini sudah genap setahun. Itu menjadi pertanda bagaimana Tuhan terus membimbing kita belajar dari sabdanya bersama-sama untuk terus bertumbuh dalam menyatakan iman dan panggilan kita. Nah, bacaan kita untuk perenungan di Jumat Agung di tahun ini Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu Tuhan terus menopang kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kami, bahkan dalam seminggu terakhir kami tentu merasa was-was atas beberapa peristiwa yang meneror kehidupan bangsa ini. Kami percaya kami akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tentu terus waspada, entah kepada diri kami sendiri, kepada orang lain, kepada terus-menerus dalam menjalin kehidupan ini dengan siapapun. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami hikmat. Kami akan merenungkan sabdamu dalam perayaan Jumat Agung di tahun ini. Kami mohon bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10, sabda Tuhan berkata demikian. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tetap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin, firman Tuhan. Pendamaian pada salib, itu tema perenungan kita pada Jumat Agung di tahun ini. Pendamaian pada salib. Dari berita di media mainstream atau media sosial yang tentu saudara-saudara sudah punya lihat dan dengar, dari hari Minggu kemarin sampai hari Rabu terakhir 31 Maret 2021 kemarin, kita dikejutkan oleh dua aksi upaya untuk melukai orang lain karena sebuah alasan tertentu. Tuh, kita tahu itu. Peristiwa hari Minggu berupaya untuk melukai beberapa orang yang habis melakukan ibadah di areal gereja Katedral Makassar, dan hari Rabu kemarin berupaya untuk melukai beberapa orang yang ada di markas besar kepolisian Republik Negara kita, negara Indonesia. Kita terus menunggu proses penyelidikan dari pihak keamanan akan duduk perkara dari kedua peristiwa ini. Saya menjadikan dua peristiwa ini sebagai sebuah pengantar, bukan dalam rangka membahas apa motif mereka, siapa mereka, dari mana mereka, bagaimana jaringan mereka, bagaimana menyusun itu, dan seterusnya. Tapi lebih pada soal bagaimana mereka ada peristiwa di mana ada orang yang melakukan pengorbanan untuk melukai orang lain, dalam hal ini korban nyawa,
memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya dengan tujuan melukai, merusak orang lain atau sebuah kelompok. Di sini ada korban nyawa, itu yang menarik. Tapi bertujuan untuk melukai sebuah eksistensi kemanusiaan, melukai sebuah komunitas, atau membawa bencana bagi kemanusiaan. Perhatikan ya, ada korban nyawa di sana, tapi bertujuan untuk memberi dampak yang buruk bagi sebuah kemanusiaan. Kristus yang kita rayakan juga berkorban nyawa, tapi bukan dalam rangka membawa bencana kemanusiaan, tapi justru menjadi berkat bagi kemanusiaan. Itu bedanya secara signifikan. Sama-sama ada pengorbanan nyawa di sana, saudara-saudara. Ada nyawa di sana yang berkorban. Tapi satu bertujuan untuk membangun, merekonstruksi, dan satu untuk mendekonstruksi, mendestroy malah, menghancurkan malah identitas kemanusiaan. Kristus berkorban untuk membangun kembali, memulihkan. Tapi dua peristiwa itu berkorban nyawa justru untuk merusak, menghancurkan identitas kemanusiaan. Ada perbedaan yang prinsip di sana. Tapi yang pasti bahwa di sana ada korban nyawa. Nah, orang dapat mengorbankan apapun, saudara-saudara, bahkan nyawa sekalipun demi kepentingannya. Kalau misalnya kita mau bertanya apa yang ada di balik kepala mereka sehingga mereka mau kemudian mengorbankan nyawanya, jawabannya bisa macam-macam. Mungkin itu ada persoalan ideologi, ada persoalan praksis, ada persoalan politik, atau mungkin juga ada persoalan keagamaan di sana. Tapi kita tidak akan ke sana. Yang pasti di sana, di dua peristiwa itu ada korban nyawa. Tapi yang kita rayakan hari ini juga ada korban nyawa. Kristus berkorban nyawanya, tapi bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun, mengkonstruksi kembali relasi kita dengan Allah dan relasi dengan sesama. Bukan sebaliknya, menghancurkan. Itu bukan ciri dari pengorbanan Kristus. Orang dapat mengorbankan apapun, bahkan nyawa untuk kepentingannya sendiri, untuk kelompoknya, untuk generasinya. Para pahlawan bangsa ini misalnya berkorban nyawa demi bangsa ini, demi kemerdekaan, demi generasi anak cucunya supaya lepas dari penjajah. Ada kepentingan di sana untuk dirinya sendiri. Orang tua berkorban demi kebaikan anak-anaknya, keluarga berkorban untuk kebaikan kita semua. Kan kalau misalnya kita sedikit menelisik misalnya dalam keterajaan, orang tua berkorban itu sering dengan bahasa seperti ini. Dan mau Pak Mi menjadi tahu harapannya kamu menjadi manusia. Memangnya kalau orang dilahirkan belum menjadi manusia, bukan ansi manusia. Dan bagi orang Toraja, menjadi seorang manusia itu bukan sekedar kita bertumbuh besar, dewasa, dan seterusnya. Menjadi manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat, membawa dampak yang baik, dampak positif bagi keluarganya atau bagi masyarakat sekitar. Jadi ketika seorang Toraja itu justru membawa dampak yang tidak baik, dampak yang tidak benar, justru itu belum memenuhi eksistensinya sebagai seorang manusia Toraja. Tapi tentu juga bukan tahu-tahu ya, kita menjadi tahu, tapi bukan berarti kalau kita belum memenuhi ekspektasi keluarga, bukan berarti kita masih tahu-tahu. Bukanlah seperti itu. Di sana ada sebuah harapan bahwa kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Tapi misalnya ayah dan ibu kita, orang tua kita berkorban mati-matian, rela untuk tidak hidup mewah misalnya, rela untuk hidup seadanya misalnya. Kalau bicara seperti itu, saya mengingat ayah dan ibu saya yang sering mengatakan, kami rela hanya untuk makan ikan teri, untuk lure saja, atau nasi, atau katakanlah lombok saja demi pendidikan kamu, demi sekolah kamu, demi masa depan kamu. Mengapa mereka berkorban? Bahkan sering mengatakan, kami rela untuk tidak membeli baju baru, untuk membeli apa-apa demi kalian semua. Mengapa dia berkorban seperti itu? Demi cintanya, demi kebaikan kita, anak-anaknya, karena kita punya relasi dengan dia, pun juga kita adalah miliknya. Dalam arti, itu juga kepentingannya. Artinya orang berkorban untuk sesuatu yang berdampak pada akhirnya bagi dirinya, meskipun itu tidak menjadi jaminan ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang tua ketika membesarkan anaknya 100% anaknya akan membalas itu. Tidak ada jaminannya. Harapan boleh. Kan tidak jarang justru ada begitu banyak anak yang tidak tahu soal itu dan tidak mau tahu. Dia merasa, ya kau sebagai orang tua tanggung jawab membesarkan saya. Soal saya membalas atau tidak, itu urusan lain. Tapi jika kita bicara soal korban, ada yang berkorban yang sama sekali bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk kepentingannya apalagi keuntungan,
tapi demi seluruh manusia. Dan kita tahu itu pengorbanannya siapa, yang bukan untuk kepentingannya, bukan untuk keuntungannya, bukan untuk sekedar komunitasnya. Pengorbanannya Kristus di kayu salib. Kita tahu itu. Pendamaian pada salib, itu tema kita pada hari ini. Yang kemudian kita mau mengatakan bahwa di sana ada korban, tapi bukan untuk Kristus sendiri, bukan untuk kepentingan, bukan untuk keuntungannya, tapi untuk kita, untuk kehidupan kita manusia yang mau percaya dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Pendamaian pada salib. Kata salib tentu kita mengerti sebelum menjadi salah satu ikon sentral dalam kekristenan. Kan kita tahu kalau kita masuk gereja, gedung gereja pasti rata-rata itu salib ada di belakang mimbar besar-besar, menjadi ikon sentral untuk mengingatkan kita bahwa di salib itu ada proses pemulihan, ada proses kehidupan, ada proses penebusan, ada proses pendamaian antara kita dengan Allah vertikal dan antara kita dengan sesama kita horizontal manusia. Nah, sebelum salib, bentuk salib atau kayu salib itu menjadi ikon dalam kekristenan kita, itu telah menjadi semacam praktek hukuman kuno dari zaman yang populer di zaman kerajaan Romawi. Dalam banyak penggalian, tradisi penyaliban ini sangat mungkin ada yang mengatakan dari Persia kuno, Asyur, ada yang mengatakan dari Babel dan seterusnya. Tapi intinya hukuman itu digunakan dalam tujuan-tujuan tertentu. Umumnya dipakai kalau di zaman Romawi itu dianggap umumnya digunakan bagi orang-orang yang dipandang ingin melakukan gerakan politik. Jadi kalau ada orang-orang sebuah kelompok yang melakukan gerakan politik, biasanya mereka ditangkap secara khusus pimpinannya yang mengancam ekstensi kekaisaran lalu disalib, dihukum seperti itu. Tentu salah satu motif dari hukuman salib adalah efek jera bagi para pengikutnya jika masih berniat melakukan atau melanjutkan gerakan politik itu. Jadi kalau misalnya kita berkaca pada perspektif itu bahwa hukuman salib adalah bagi mereka yang ingin melakukan kudeta politik atau gerakan politik, maka secara umum ketika kita mengatakan salib itu ditempatkan di jalan-jalan umum, itu menjadi tontonan bagi banyak orang untuk mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, itu juga menjadi sebuah nilai di balik itu, bahwa mengapa Yesus disalib? Karena dia ingin melakukan sebuah kudeta politik, gerakan politik yang mengancam eksistensi Roma. Tapi benarkah demikian? Meskipun pada faktanya kan tidaklah seperti itu. Bahwa apakah Yesus ingin melakukan gerakan atau kudeta politik atau militer? Sangatlah jauh. Pengikutnya tidak ada yang berlatar belakang militer, masyarakat biasa, malah cenderung semuanya sebagian besar nelayan. Tidak ada persenggolan gelap untuk kudeta. Kalau kita membaca kisah-kisah Injil, tidak ada upaya perang satu kali pun yang dilakukan. Masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai muda, lalu kemudian di Getsemani ketika dia ditangkap, ada muridnya yang ingin melakukan menghunus pedang, dia larang. Jadi sama sekali tidak ada poin itu. Tapi bahwa ketika Yesus disalib ada nuansa untuk mengatakan Yesus juga adalah bagian dari tokoh politik, makanya dia ditahan. Itu tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bahwa ada proses yang terjadi di sana, itu yang menjadi menarik untuk kita renungkan. Kalau kita memperhatikan misalnya bacaan di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata begini. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Itu dalam bacaan ayat 5 sampai 6 bacaan kita tadi, penulis Ibrani menyebut Yesus sebagai imam besar yang ditetapkan Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, kita tahu salah satu tugas imam besar adalah mempersembahkan korban pendamaian sekali dalam setahun di ruang Maha Kudus. Kita tahu kan ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan ruang umat, lalu bencana pembasuhan dalam struktur bait suci dalam Perjanjian Lama dalam kitab-kitab imamat. Seluruh detail atau tata cara soal bagaimana korban pendamaian itu dapat kita baca dalam kitab imamat yang berjumlah 27 pasal, tapi kita tidak akan ke sana. Tradisi korban kita akan hanya bicara secara garis besarnya. Tradisi korban banyak terjadi di dunia Timur Tengah sebelum zaman Yesus, jauh sebelum zaman Yesus. Tradisi korban itu banyak yang telah terjadi atau ada di sekitar wilayah-wilayah Israel. Yang paling mencolok itu dilakukan dalam rangka dua hal. Katakanlah misalnya orang mau berkorban dalam tradisi Timur Tengah itu jika ingin menghadap ke pribadi yang lebih besar, agung, tinggi, misalnya entah itu raja atau dewa, maka setiap orang yang ingin menghadap ke yang lebih besar dari dirinya,
orang yang di atasnya, raja atau yang agung atau dewa, salah satu syaratnya adalah dia harus membawa korban. Upeti yang harus dipersembahkan untuk menjadi syarat jika bisa berjumpa dengan sang agung itu. Jadi kalau saya ingin berjumpa dengan raja, dengan orang yang lebih dari saya, maka saya harus membawa pemberian sebagai korban persembahan untuk menjadi syarat. Apakah ini menjadi bagian dari tradisi orang memberi persembahan, ingin datang kepada yang maha tinggi lalu memberi persembahannya? Tentu itu butuh kajian yang lebih jauh. Tapi persembahan orang-orang yang percaya kepada Kristus tidaklah didasarkan pada hal itu. Bahwa ketika kita menghadap Tuhan yang maha tinggi, maka salah satu syaratnya adalah kita harus memberi persembahan. Membawa persembahan sebagai syarat utama untuk menghadap yang maha tinggi. Tentu persembahan kita tidak berpijak pada itu. Tapi itu pertama, korban persembahan, korban di tradisi Timur Tengah jauh sebelum zaman Yesus, salah satu tujuannya adalah kalau ingin menghadap pribadi yang lebih tinggi. Yang kedua, umumnya korban persembahan itu sebagai sebuah relasi timbal balik. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Kamu memberi korban persembahan sebagai syarat kamu mendapatkan lebih banyak. Semakin banyak korbanmu, semakin banyak persembahanmu, maka itu akan semakin banyak juga timbal baliknya dari orang yang kamu berikan persembahan. Jika kamu tidak memberi korban, jangan harap akan ada timbal baliknya. Ini sedikit punya kemiripan soal pakan dediata ya dalam tradisi Todolo, orang Toraja. Itu di masyarakat sekitar Timur Tengah pada saat itu. Tapi dalam sejarah Israel, tradisi korban yang berkaca pada sebagai sebuah syarat untuk berjumpa dengan yang maha tinggi atau sebagai sebuah syarat timbal balik hubungan ada simbiosis mutualisme sama sekali tidak menjadi dasar atau landasan dalam tradisi korban Israel atau Perjanjian Lama atau dalam kitab Imamat. Tradisi masyarakat Israel, korban sama sekali tidak bicara seperti itu, bukan sebagai bawaan pemberian atau untuk mendapatkan yang lebih, tapi korban persembahan yang dilakukan entah dalam korban sajian, korban petang, korban penebus dosa, penebus salah misalnya. Semua korban-korban itu bertujuan satu saja. Apa itu? Demi memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu. Jadi korban dalam tradisi masyarakat sekitar untuk sebagai sebuah syarat untuk berhubungan dengan yang maha tinggi atau untuk mendapatkan yang lebih. Tapi korban-korban yang diajarkan oleh Perjanjian Lama secara khusus kitab Imamat dalam sejarah Israel tujuannya hanya satu, apa itu? Memperbaiki relasi yang rusak karena pelanggaran kepada hukum Allah dengan Allah. Jadi korban yang dibawa diajarkan oleh Israel Perjanjian Lama kitab Imamat bagi kita, korban itu bermaksud untuk sebagai sebuah pemulihan, pendamaian hubungan karena melanggar hukum Allah. Itu prinsipnya, itu prinsip korban dalam Perjanjian Lama, bukan dalam rangka hal-hal lain. Gagal mengikuti hukum Tuhan itu berarti kematian. Nah, karena gagal mengikuti hukum Tuhan itu berarti kematian, tidak ada pilihan lain, harus ada korban mengganti kematian itu. Di sana fungsi korban dalam Perjanjian Lama. Dan karena itu harus ada yang mati jika melanggar hukum Tuhan. Idealnya begini, jika saya melanggar hukum Tuhan, saya punya hutang darah dan nyawa pada Tuhan. Artinya, kalau saya melanggar, saya harus mati. Kita harus mati kalau kita melanggar. Maka harus ada yang menanggung kematian saya. Itu yang digantikan dengan korban. Dalam hal ini, itulah yang menjadi tradisi imam besar dalam darah domba Paskah. Hal ini menjadi inti dari pemberitaan salib. Ada hukum Tuhan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Kematian dampaknya apa itu? Mereka diusir dari Taman Eden kan? Dan perhatikan, ketika mereka diusir dari Taman Eden sudah ada korban binatang. Binatang itu dikorbankan, diambil lalu kulitnya menjadi pakaian bagi mereka. Ada binatang yang mati karena dosa mereka menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa pada masa itu. Ada korban binatang yang menjadi pakaian mereka yang asal dari Allah. Ada darah di sana. Peristiwa air bah dan Nuh. Pasca hukuman Allah melalui air bah itu, Nuh mempersembahkan korban bang Adam. Harus ada darah yang tertumpah. Ayub misalnya, setiap anak-anaknya usai melakukan pesta, harus ada korban untuk dosa-dosanya. Harus ada korban nyawa pada dosa-dosa itu. Singkatnya, pelanggaran atau ketidaktaatan pada hukum Tuhan adalah kematian, menjadi permusuhan, dan kita menjadi seteru Allah ketika kita melanggar. Nah, dari ayat 1 sampai 4, di situ sedikit ada uraian bahwa setiap imam yang ditetapkan Allah harus mempersembahkan korban karena dosa. Kan semua orang berdosa.
maka tidak ada pilihan lain, harus selalu ada korban, harus ada yang menggantikan. Tapi dicatat, korban yang dipersembahkan oleh imam-imam itu dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4 itu juga menjadi korban bagi dirinya sendiri, bukan hanya untuk umat. Artinya imam besar sebelum Yesus juga butuh pendamaian dosa melalui korban. Itu penting. Nah, secara umum yang dilakukan adalah domba yang jadi korban pendamaian itu tidak bercacat, yang terbaik maksudnya. Itu bisa kita baca dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 4. Disembeli, darahnya diambil, dipercik ke mezbah, lalu dipercikan kepada seluruh umat sebagai tanda bahwa seluruh dosa umat telah didamaikan dan kematian umat telah digantikan oleh kematian sang domba yang menjadi korban pendamaian. Nah, jelas ketika Yesus disebut bacaan kita menjadi imam besar, artinya dia yang akan mempersembahkan korban yang ditetapkan Allah sendiri dalam peraturan Melkisedek. Ini yang menarik. Ingat ya, istilah Melkisedek menjadi istilah pertama untuk imam yang maha tinggi. Kejadian pasal 14 ayat 18. Di situ dikatakan Melkisedek adalah imam yang maha tinggi. Pertama kali digunakan istilah itu. Kalau Yesus disebut Yesus adalah imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek, artinya dia sekedar bukan imam besar, tetapi Yesus adalah imam yang maha tinggi. Itu artinya dia lebih besar dari imam besar, lebih tinggi dari imam besar itu sendiri. Karena dialah imam yang maha tinggi ditetapkan oleh Allah. Sekaligus juga dengan kematiannya di kayu salib sebagai korban dan pengganti darah domba Paskah. Sangat tidak mungkin bahwa nyawa binatang domba akan terus menjadi darah pengganti bagi pendamaian dosa dan kematian manusia. Jelas, hutang darah manusia mesti dibayar oleh darah manusia juga yang tak bercacat dan tak bernoda. Siapakah itu? Tidak ada pilihan lain, hanya manusia Yesus. Karena itu dia akan menjadi korban pendamaian. Pada titik itulah kita dapat memahami jika salib disebut sebagai jalan pendamaian. Perhatikan ya, Yesus sebagai imam besar yang ditetapkan Allah berdasarkan peraturan Melkisedek, artinya dia imam besar yang akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu tidak ada domba, tidak ada darah yang lain yang dia gunakan, tapi darahnya sendiri. Bagi dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, darahnya harus tertumpah untuk menjadi jalan pendamaian. Bukan lagi darah binatang domba yang harus diulang tahun dan tiap tahun. Tapi darahnya sendiri yang tidak bercacat itu yang menjadi jalan pendamaian. Dia imam besar yang mempersembahkannya, lalu kemudian menjadi bagian dari pemulihan kita. Jadi pada titik inilah kita dapat memahami bahwa Kristus dalam kematiannya di kayu salib menjadi jalan pendamaian untuk membayar hutang nyawa pada pelanggaran dosa di hadapan Allah, dan itu kita semua masuk di sana. Jangan salah paham kalau kita mengatakan salib menjadi jalan pendamaian ya. Nanti habis ibadah saudara-saudara semua pergi ambil kayu di hutan, lalu buat salib raksasa di rumah. Oh, saya sudah didamaikan dengan Allah. Bukan salibnya yang menjadi penting, tapi Kristuslah yang mati di salib itu, yang darahnya itu menjadi darah domba Paskah untuk pendamaian kita dengan Allah. Nah, begini, jika saudara-saudara tidak berdamai, tidak hidup dalam kerukunan dengan seseorang untuk berjumpa dengan dia, itu rasa malunya luar biasa, rasa segannya luar biasa. Mungkin kita berjumpa di sini, lalu kita lihat dia datang dari sana, mungkin kita pilih jalan lain dan seterusnya. Ini bukan pengalaman saya cuma dengar. Tapi bayangkan kalau kemudian dengan sesama saja kita tidak berdamai, rasa gelisahnya luar biasa. Nah, apalagi dengan Allah jika kita tidak berdamai dengan Allah. Nah, karena kita tidak bisa berdamai dengan Allah, Allah sendirilah yang datang untuk mendamaikan dirinya dengan kita melalui korbannya itu sendiri, melalui anaknya sendiri, melalui dia sendiri yang menjadi imam besar sekaligus menjadi anak domba Paskah yang disembelih, yang dikorbankan untuk kemudian menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan demikian kita telah dipersatukan dalam darah dan tubuh Kristus melalui perjamuan, itu sering kita dengar, melalui baptisan. Sebagai pribadi yang menerima pendamaian dengan Allah, kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Menjadi seteru Allah, musuhnya Allah, bagaimana? Yaitu kematian kekal. Sedangkan jadi musuhnya sesama saja kita takut. Kita takut ditembak, dibom, didoti-doti, dilukai dan macam-macam. Menjadi seteru Allah, kita mungkin tidak dibom, ditembak dan macam-macam. Tapi percayalah, menjadi seteru Allah itu malah petaka terbesar. Dalam hidup itu tragedi terbesar kalau kita tidak didamaikan dengan Allah. Tapi itu lucunya orang Kristen, telah didamaikan dengan Allah melalui peristiwa salib, tapi sangat sulit kadang-kadang berdamai dengan semua orang. Apa masalahnya? Banyak.
Macam-macam orang bisa memberi argumen. Allah tidak punya argumen untuk berdamai dengan kita. Satu-satunya argumennya adalah karena Dia mencintai seluruh ciptaannya, yang kemudian Dia tidak ingin seluruh ciptaannya itu binasa. Salah satunya di dalamnya adalah kita sebagai umat gembalaannya. Maka ketika kita bicara sebagai salib menjadi jalan pendamaian, kita bicara di sana soal ada kematian, tapi kematian itu untuk saya, untuk kebaikan saya, dan seterusnya. Jadi ketika kita melakukan, katakanlah, sebuah aksi tanggung jawab iman, panggilan iman, prinsipnya itu untuk mendamaikan, untuk memperbaiki, untuk memulihkan demi kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati hidup saudara, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, bersyukur untuk bimbingan Tuhan sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu hari ini dengan baik. Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, Tuhan terus menopang kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik secara khusus. Ketika hari ini kami dimungkinkan untuk merayakan Jumat Agung, mengenang bagaimana salib-Mu itu menjadi jalan pendamaian bagi kami untuk hidup bersama-sama dengan Allah, menjadi kawan sekerja Allah dan bukan menjadi seteru Allah. Berkati semua anak-anak-Mu, tolong mereka jika ada yang sakit, hiburkan mereka jika ada yang susah, dan terus menjaga kami semua di bangsa ini. Berkati pemerintah kami, berkati negara kami dalam menjalani masa-masa sekarang, entah COVID, entah berbagai gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan bangsa kami sebagai sama bangsa. Tuhan berkenan menopang kami semua. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.